Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Lady Anjani Draini dengan NIM D1B1241666 dari kelas E. Di sini saya akan menjelaskan tentang bioteknologi dan terapinya. Adapun yang akan saya jelaskan ada tentang rekayasa genetika, proses rekayasa genetika, terapi gen, dan jenis-jenis terapi gen. Nah, adapun juga aplikasi bioteknologi dalam dunia farmasi. Yang pertama, saya akan membahas tentang rekayasa genetika. Terlebih dahulu kita harus tahu apa itu rekayasa genetika. Jadi, rekayasa genetika adalah proses mengubah susunan DNA suatu organisme dengan tujuan untuk memperbaiki sifat atau menghasilkan produk baru. Jadi, teknologi ini memanfaatkan DNA rekombinan dan berbagai alat bioteknologi lainnya. Jadi, memperbaiki sifat organisme ini misalnya meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit, dan yang dimaksud menghasilkan produk baru itu seperti menghasilkan insulin, rekombinan, atau vaksin. Jadi teknologi yang digunakan itu yaitu DNA rekombinan atau gabungan gen dari dua sumber berbeda. Jadi menggunakan alat-alat bioteknologi lainnya seperti enzim, restriksi, plasmid, elektroforesis, dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke proses rekayasa genetika. Jadi proses ini dimulai dari isolasi gen yang diinginkan, kemudian penyisipan gen ke dalam vektor seperti plasmid dan transfer vektor ke organisme target, dan juga seleksi dan pengujian organisme hasil rekayasa. Dapat kita lihat pada gambar, itu adalah langkah-langkah bioteknologi untuk merekayasa tanaman agar toleran terhadap logam berat di lingkungan fitoremediasi. Jadi langkah-langkahnya itu bisa dilihat dimulai dari screening, di mana seleksi sifat tanaman yang tahan logam. Kemudian isolasi DNA, di mana gen yang bertanggung jawab atas ketahanan logam ini diambil. Kemudian yang ketiga ada penyisipan gen ke plasmid TI. Jadi gen target ini dimasukkan ke dalam plasmid DNA kecil sirkulasi dari Agrobacterium tumefaciens. Nah, kemudian masuk ke transformasi sel Agrobacterium, di mana plasmid yang mengandung gen disisipkan ke dalam bakteri Agrobacterium. Jadi ini disisipkan di dalam bakterinya. Jadi kemudian transformasi sel tanaman. Jadi Agrobacterium mentransfer gen ke sel tanaman. Lalu ada kultur jaringan dan seleksi transgenik, di mana sel tanaman yang berhasil dimodifikasi dikultur hingga menjadi tanaman lengkap. Kemudian selanjutnya ada perkembangan tanaman transgenik, di mana tanaman baru yang sudah tumbuh membawa gen tahan logam. Lalu ada karakteristik tanaman, jadi pengujian apakah tanaman menunjukkan sifat tahan logam. Selanjutnya ada aplikasi di lapangan. Jadi tanaman ditanam untuk remediasi lingkungan dari logam berat. Kemudian pada gambar yang bagian atas itu dapat dilihat bahwa itu adalah terapi gen. Nah, ini ada terapi gen. Nah, itu adalah teknik medis yang melibatkan penyisipan gen sehat ke dalam sel tubuh untuk menggantikannya. Selanjutnya ada terapi gen. Jadi terapi gen adalah teknik medis yang melibatkan penyisipan gen sehat ke dalam sel tubuh untuk menggantikan atau memperbaiki gen yang rusak. Tujuannya adalah untuk mengobati atau mencegah penyakit genetik seperti hemofilia, kanker, dan distrofi otot. Nah, adapun jenis-jenis terapi gen itu ada yang pertama terapi gen somatik atau mengubah gen dalam sel tubuh, jadi ini tidak diwariskan ke keturunan. Kemudian yang kedua ada terapi gen
germline, di mana ini mengubah gen dalam sel reproduksi diturunkan ke generasi berikutnya, namun umumnya masih kontroversial. Nah, yang pertama itu saya jelaskan pada gambar terlihat jelas, itu ada germil gen terapi atau terapi gen garis germinal. Ini dilakukan pada tahap embrio, jadi sebelum manusia berkembang sepenuhnya, yang menargetkan semua sel, termasuk sel germinal atau sel produksi seperti sperma dan telur. Nah, perubahan genetik ini diturunkan ke generasi berikutnya. Contoh dampaknya jika diperbaiki di tahap embrio, jadi seluruh tubuh orang tersebut akan membawa perubahan yang bisa diwariskan ke anaknya. Kemudian ada somatic gen terapi atau terapi gen somatik. Nah, ini dilakukan pada orang yang sudah lahir, jadi bukan lagi embrio, hanya menargetkan sel somatik atau sel tubuh biasa. Nah, ini tidak termasuk sel germinal karena perubahan genetik tidak diwariskan ke anak. Jadi cocok untuk mengobati penyakit genetik yang memengaruhi jaringan tertentu seperti otot, darah, dan paru-paru. Nah, kalau mau dibandingkan, jadi perbandingan singkatnya itu aspek germil somatik ini adalah tahapan terapi embrio setelah lahir sel yang diubah semua atau termasuk sel reproduksi. Hanya sel tubuh dapat diwariskan, ya tidak, atau kontroversial secara etika sangat relatif lebih diterima. Nah, selanjutnya ada aplikasi farmasi dalam bioteknologi dan terapinya. Yang pertama ada produksi obat rekombinan. Kemudian ini contohnya ada insulin manusia, hormon, dan pertumbuhan. Kemudian ada antibodi monoklonal. Ya, ini untuk terapi kanker atau autoimun, misalnya rituximab. Kemudian ada vaksin modern. Ini seperti vaksin mRNA atau COVID-19, COVID-19. Kemudian keempat ada terapi gen dan sel. Jadi ini digunakan pada penyakit genetik dan kanker. Kemudian ada obat personalisasi atau person medicine. Jadi obat yang dirancang ini berdasarkan profil genetik individu pasien. Nah, itulah pemaparan materi dari saya. Kiranya bisa dipahami, dan jika ada salah atau kurangnya mohon dimaafkan. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.